warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Wah, semangat sekali ya. Memang Bapak mengharapkan anak-anak harus selalu semangat ya dalam belajar. Oke. Senang sekali ya Bapak bisa bertemu lagi dengan murid-murid Bapak, anak kelas 6 pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan tanpa ada kendala dan anak-anak semua bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan baik ya. Dan kepada ketua kelas ya, Barudin, Bapak persilakan ya. Barudin silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Baik, saya berdoa ya, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya terlebih dahulu. Bapak mengabsen kalian dulu terlebih dahulu. Baik. Angga. Saya, Pak. Ya. Barudin. Saya, Pak. Bambang. Saya, Pak. Dodi. Saya, Pak. Doni. Saya, Pak. Guntur. Saya, Pak. Hamid. Saya, Pak. Intan. Saya, Pak. Dunia. Saya, Pak. Marlina. Saya, Pak. Murni. Saya, Pak. Nando. Saya, Pak. Putri. Saya, Pak. Santi. Saya, Pak. Tuti. Saya, Pak. Ucup. Saya, Pak. Wahyu. Saya, Pak. Yahya. Saya, Pak. Zahra. Saya, Pak. Jupri. Saya, Pak. Syukur ya, alhamdulillah anak-anak semuanya hadir ya pada hari ini. Oke, berarti semangat kalian luar biasa dalam melakukan pembelajaran ya. Terlepas mungkin jika ada yang sakit ya, kita tidak bisa tahu ya sakit. Oke, tapi alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya hadir. Baik, kita akan mempelajari tentang, hari ini kita belajar mata pelajaran IPS ya anak-anak, dan materinya pada hari ini yaitu adalah tentang ASEAN ya, ASEAN. Jadi siapa yang tahu di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan games dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Bukan kepanjangan lah, bukan kepanjangan ya, tapi pengertian lah ya, pengertian dari ASEAN. Siapa? Coba. Oh iya, Dodin. Oh iya, silakan Dodin. Apa pengertiannya? Silakan. Himpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, Pak. Oh, tepat sekali ya Dodin ya, bagus, tepat sekali ya. Berarti Dodin sudah baca-baca ini tentang ASEAN ya, bagus. Selanjutnya Bapak ada games ya sebelum kita memasuki tentang ASEAN ini. Jadi Bapak akan memberikan beberapa games tebak gambar ya, semacam tebak gambar kepada anak-anak semua tentang gambar-gambar bendera-bendera dari negara-negara ASEAN. Ya, terlihat anak-anak semua? Ya. Ini ya. Kelihatan? Silakan. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Bisa. Oh iya, Intan. Silakan Intan. Myanmar, Pak. Ya, benar sekali ya. Ini gambar dari bendera dari negara Myanmar. Benar sekali. Lanjut ya. Ya. Ini siapa yang tahu? Putri, ya Putri, silakan Putri. Kamboja, Pak. Kamboja, oh ya benar sekali ya, Kamboja. Apa ini pintar-pintar semua ini pengetahuan umumnya tentang negara-negara ASEAN. Ya ini, ya siapa yang bisa?
Ya, siapa? Santi, ya, Santi. Ini bendera dari negara mana? Laos, Coba. Pak. Laos. Ya, benar sekali ya. Bagus. Laos. Ini ya, silakan. Guntur ya. Guntur silakan. Ini negara Vietnam, Pak. Vietnam. Ya, benar sekali. 100 ya buat Guntur ya. Ini negara ini bendera dari negara Vietnam. Benar. Ya, ini lanjut. Ya, siapa bisa? Anak-anak coba siapa yang bisa? Ya, Barudin, silakan Barudin. Wah, ketua kelas ini yang menjawab. Oke, silakan Barudin. Ya, siapa? Brunei Darussalam, Pak. Brunei Darussalam. Oh ya, benar. Nah sekali ya, mantap Barudin. Ya, ini ya, silakan anak-anak. Ini ya hampir mirip ya dengan negara bendera negara kita ya. Hampir mirip. Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Coba Bapak tunjuk ya. Ini mungkin agak kurang paham. Mungkin kurang paham. Oke. Ya, Marlina. Coba Marlina, coba jawab. Apa? Menurut kamu ini apa? Bendera dari negara mana? Singapura. Singapura. Oh, benar sekali ya. 100 buat Marlina. Singapura ya. Nah, jadi Singapura ini memang benderanya merah putih juga ya, sama dengan negara kita. Namun ada lambang bulan dan bintang ya di bagian merahnya ya, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Oke, lanjut. Nah, ini siapa yang tahu? Ya, Nando. Siapa Nando? Ini bendera negara mana? Malaysia, Pak. Malaysia. Ya, tepat sekali ya. 100. Malaysia, benar. Lanjut. Nah, ini siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan semua. Tunjuk tangan semua. Oke, Bapak tunjuk saja ya. Siapa yang paling cepat tadi? Yang paling cepat tadi kalian Ucup ya. Ucup, silakan Ucup. Ini gambar bendera negara mana? Indonesia, Pak. Indonesia. Ya, tepat sekali Ucup ya. Luar biasa. Murid Bapak memang pengetahuan umumnya luar biasa. Bendera negara kita ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bendera negara Indonesia. Berwarna merah putih. Ya. Yang artinya merahnya melambangkan keberanian dan putihnya berarti suci ya. Oh, masih ada. Ternyata masih ada. Oke. Lanjut. Siapa yang bisa? Ya, mungkin agak bingung ya. Agak bingung ya. Ya, mungkin Bapak tunjuk. Mungkin semoga yang anak-anak yang Bapak tunjuk bisa menjawab ya. Mungkin Angga ya. Angga, silakan Angga. Ini coba jawab. Ini bendera dari negara mana? Silakan. Filipina, Pak. Ya, benar sekali, Filipina ya. Tepat sekali Angga, luar biasa. Pengetahuannya bagus ya, Filipina. Ini dia. Ada lagi, katanya ini yang terakhir ya, anak-anak. Siapa? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Yang bisa? Zahra, iya. Silakan Zahra. Ini bendera negara mana? Silakan. Thailand, Pak. Thailand, ya benar sekali, mantap. Zahra, mantap ya. Jadi hampir sekitar sudah habis ya. Jadi ini tadi 10 bendera kalau tidak salah. Jadi setengah dari murid Bapak setidaknya bisa kita anggap punya pengetahuan yang cukup lah ya dalam mempelajari ASEAN ini. Ya, mungkin nanti yang lain bisa Bapak tunjuk atau tunjukkan diri ya, agar kita bisa saling berinteraksi dalam pembelajaran, agar bisa lebih memahami pembelajaran kita. Agar Bapak tidak hanya menjelaskan, namun kalian juga menganalisis dan bisa kreatif
dan kritis ya dalam pembelajaran kita ini, agar kalian bisa memberikan pendapat-pendapat kalian juga ya, agar kalian terbiasa dalam menyampaikan pendapat dan jawaban di depan umum. Oke, mungkin kita lanjut ya, kita bakal sekarang lanjut ke materi ASEAN yang sebenarnya. Oke ya anak-anak, sekarang kita masuk ke materi inti tentang ASEAN ya. Jadi sebelum kita menjelaskan ke ASEAN, Bapak punya pertanyaan dulu untuk anak-anak semua ya. Silahkan tunjuk tangan siapa yang bisa. Pengertian atau kepanjangan ASEAN, siapa yang tahu? Ini pengertian yang bahasa Indonesia saja ya, secara umumnya bahasa Indonesianya ya. Tapi jika ada yang bisa kepanjangan ASEAN secara bahasa Inggrisnya, lebih bagus. Coba siapa tunjuk tangan ya? Siapa? Ya, yang bahasa Indonesia saja ya, pengertian atau kepanjangan ASEAN di yang bahasa Indonesia saja. Yuk, siapa? Ya, siapa? Junia. Oke, ayo. Apa Junia? Perhimpunan Persatuan Asia Tenggara. Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ya, benar ya. Luar biasa, mantap sekali, pengetahuannya bagus. Jadi ASEAN itu secara umumnya adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ya, atau Persara. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ASEAN ya. Kalau dan kepanjangan dari ASEAN ini sendiri itu Association of Southeast Asian Nation ya, disingkat ASEAN. Jadi setidaknya anak-anak harus ingat ya, ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ya. Kalau bahasa Inggrisnya Association of Southeast Asian Nation ya. Bagus, sudah mulai paham ya, sudah mulai paham. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bapak punya pertanyaan. Indonesia kenapa bisa masuk di ASEAN? Coba, kenapa Indonesia menjadi salah satu anggota dari ASEAN? Coba, siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Ayo. Ya, Tuti ya, silakan. Tuti, coba utarakan alasan dan pendapat Tuti kenapa Indonesia masuk ke dalam ASEAN. Silakan. Karena Indonesia di Asia Tenggara, Pak. Iya, benar sekali ya. Bagus Tuti, luar biasa. Jadi mengapa Indonesia termasuk ke dalam organisasi ASEAN? Karena Indonesia itu berada di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu termasuk bangsa yang ada di Asia Tenggara ya. Itu bagus ya, bagus Tuti. Benar, tepat ya. Atau mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan dari Tuti? Sepertinya sudah ya. Nah, selanjutnya apa ya, pengertian secara lebih rincinya ASEAN. ASEAN ini adalah merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Bapak akan jelaskan sedikit tentang geopolitik dan ekonominya ya. Jadi jika kita bicara tentang geopolitik, ini berhubungan dengan dinamika politik yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Ya. Jadi ASEAN ini bertujuan untuk agar hubungan-hubungan politik antar negara di Asia Tenggara ini terjalin dengan baik ya, agar tidak adanya gangguan-gangguan dari negara-negara di luar ASEAN ya, agar termasuk seperti contohnya teroris ya, ini juga berhubungan
agar stabilnya hubungan politik, contohnya seperti keamanan, ya, keamanan negara dan ekonomi. Jadi hubungan di ekonomi ini berhubungan dengan impor dan ekspor di Asia Tenggara, agar bangsa-bangsa di Asia Tenggara bisa bebas ya memasarkan produknya ke negara-negara di Asia Tenggara. Jadi contohnya di Indonesia bisa dengan mudah mengekspor barang-barangnya ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, contohnya ke Malaysia, Thailand ya. Begitupun sebaliknya, negara-negara Malaysia juga bisa mengekspor barang-barang mereka ke negara-negara lain yang di Asia Tenggara agar lebih mudah ya, dipermudah. Oke, selanjutnya tujuan dari organisasi ASEAN ini. Jadi organisasi ASEAN ini bertujuan untuk tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya anak-anak yaitu untuk memajukan negara-negara di Asia Tenggara dan mensejahterakan lah ya, mensejahterakan. Contohnya seperti apa? Di suatu negara di Asia Tenggara ya, mungkin ada yang berdampak musibah ya, atau terdampak efek dari serangan teroris. Nah, di situ agar bisa saling membantu bahu-membahu menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu salah satu contohnya ya, tujuan utamanya. Dan ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ya. Berapa tadi? Coba siapa yang perhatikan? Coba Bapak ulangi ya. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Ayo, Bapak punya pertanyaan lagi. Bangkok itu di mana? Coba. Bangkok itu di mana? Siapa yang bisa? Ayo, Bapak tes lagi pengetahuan umum anak-anak semua. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Bambang. Iya, silahkan Bambang. Ayo. Bangkok itu di mana? Coba. Thailand, Pak. Thailand? Iya, benar. Mantap ya. 2 jempol untuk Bambang. Luar biasa. Luar biasa ya, Bapak senang sekali ya karena pengetahuan umum anak-anak tentang Asia Tenggara ini kelihatannya sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus. Jadi Bangkok itu adanya di Thailand ya, itu Bangkok itu adalah kota di Thailand dan sekaligus merupakan ibu kota dari negara Thailand ya. Oke. Bagus. Selanjutnya kita bahas tentang pendiri atau founding father ya, atau pendiri dari negara organisasi ASEAN ya, pendiri pertama kalinya yang mendirikan ASEAN ini, yang perintisnya sedari awal ya, yang membangunnya sedari awal, itu ada 5 negara pelopor. Ayo, 5 negara pelopor. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa ya? Ayo. Bapak kan sudah membagikan semacam kisi-kisi yang isinya itu sangat berhubungan dengan apa yang Bapak bahas hari ini. Kemarin ya. Tapi katanya memang anak-anak memang sudah membaca semua ya, karena apa yang Bapak tanyakan rata-rata kalian bisa menjawab, atau bahkan bisa tanpa Bapak tunjuk kalian bisa menjawab ya, karena itu berarti kalian sangat aktif ya dan semangat dalam mempelajari materi yang Bapak berikan. Bapak senang sekali ya. Dan ayo siapa? Ayo kita kembali ya. Kita kembali apa yang Bapak bahas tadi, 5 negara pelopor ASEAN. Ayo coba. Mungkin kalau sekaligus 5 mungkin kalian agak tidak bisa ya. Mungkin satu dulu mungkin. Ayo siapa? Satu. Ayo siapa?
Ayo, siapa? Ya, mungkin Bapak tunjuk ya. Oke. Yang belum tadi kalau tidak salah ya. Ya, Zahra. Coba Zahra. Salah satu negara pelopor ASEAN itu siapa? Ayo. Coba. Ayo. Siapa? Ayo. Indonesia. Pak. Iya, benar sekali. Langsung terpikir ya, Indonesia. Oke. Berarti negara Indonesia ini hebat ya, anak-anak. Negara kita ini hebat, menjadi salah satu pelopor dari organisasi se-Asia Tenggara ya. Indonesia. Oke, benar sekali ya Zahra. Selanjutnya, ayo siapa? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan, ayo. Siapa? Ayo, tangan. Putri. Oh ya, silakan Putri. Ayo, katanya sudah sangat semangat ingin menjawab ya, Putri. Siapa? Thailand, Pak. Thailand. Ya, benar. Mantap ya. Putri ya, benar. Thailand ya anak-anak. Sudah dua ya, sudah dua. Ayo. Siapa? Selanjutnya. Ayo. Seperti tangan itu? Oh ya, Guntur ya. Ayo, Guntur. Siapa? Guntur, ayo. Filipina. Ya, mantap ya, Guntur. Bagus sekali. Filipina. Sudah 3 ya anak-anak. Tinggal 2 lagi. Filipina, Pak. Semangat. Ayo. Supaya bisa. Ya, katanya tidak ada yang tunjuk tangan ya. Katanya sudah mulai lelah kelihatannya. Bapak tunjuk saja ya. Murni. Ya, Murni coba. Murni ya, coba. Laos, Pak. Laos. Oh, Laos. Laos ya, bagus sekali ya jawabannya. Namun belum tepat ya, belum terlalu tepat jawaban dari Murni. Ayo, siapa yang bisa menambahkan? Terima kasih ya Murni sudah menjawab ya, semangat ya. Walaupun jawabannya kurang tepat, tapi Murni sudah berani mengajukan jawabannya ya, tidak apa-apa ya. Bapak apresiasi ya, Murni harus tetap semangat belajar ya. Intinya perbanyak membaca dan jangan malu-malu dalam menyatakan pendapat ya. Bagus, Bapak sangat apresiasi ya. Oke, siapa yang selanjutnya bisa menjawab? Mungkin tunjuk tangan ya. Marlina ya. Marlina coba. Apa coba? Apa? Oh iya, negara selanjutnya yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Yo, siapa coba? Ayo Marlina, siapa? Singapura, Pak. Singapura. Ya, benar. Tepat sekali ya Marlina. Singapura. Selanjutnya siapa? Ayo, selanjutnya. Setelah Singapura siapa? Negara terakhir bukan terakhir sebenarnya ya. Negara yang belum disebutkan sebagai pelopor, sebagai pendiri dari berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. Ayo, siapa? Sekaligus Marlina, ayo. Malaysia, Pak. Malaysia. Ya, tepat sekali ya anak-anak, tepuk tangan ya. Luar biasa. Berarti pengetahuan umumnya bagus, baik ya. Bapak sangat senang anak-anak semua aktif ya. Yang pertama karena kalian sangat aktif ya, walaupun memang ada yang belum tepat ya, tapi kalian sudah sangat aktif. Itu yang Bapak suka dari kalian semua ya. Jadi kalian harus selalu aktif dan giat, semangat belajar ya. Dan jangan pernah ragu-ragu dalam menyatakan pendapat ya. Karena pendapat kalian sangat dihargai ya. Janganlah takut-takut menyampaikan pendapat ya. Walaupun mungkin kurang tepat, tapi itu pendapat kalian ya. Kita bisa bersama-sama membenarkan dan belajar bersama-sama ya, agar kalian percaya diri, berani dan tidak takut dalam menyampaikan pendapat
ya. Selanjutnya 5 negara pelopor ini pasti diwakili ya, ada yang mewakili dalam pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 tersebut ya. Jadi Bapak kembali akan mengetes kalian ya. Siapa yang, tapi tidak Bapak tes terlalu itu lagi ya mungkin ya, karena memang katanya sudah lelah ya sudah mulai lelah, namun katanya sangat semangat kalian walaupun katanya sudah mulai apa ya, sudah mulai tidak semangat lagi menjawab walaupun kalian bisa tahu jawabannya ya. Oke, baik Bapak ya. Indonesia pada pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 tersebut diwakili oleh Indonesia ya. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak ya. Dan Singapura, ayo siapa? Singapura diwakili oleh siapa? Ayo. Sepatu di tangan, ayo. Ayo seperti tadi, ayo semangat. Ayo. Siapa? Ya, Tuti. Bagus. Ayo Tuti. Ayo, siapa Tuti? Ayo. S. Raja Ratnam. Ya, oke ya. S. Raja Ratnam. Ya, benar sekali ya. 100 buat Tuti. Luar biasa. Berarti masih semangat. Ya, luar biasa. Bapak sangat apresiasi, sangat senang Bapak melihat ya. Ya, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam ya. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan Thailand, ayo siapa? Thailand diwakili oleh siapa? Coba, siapa? Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Wih, katanya sudah mulai lelah. Anak-anak sudah mulai lelah ya. Baik, kelihatannya anak-anak sudah mulai lelah kembali ya. Bapak tunjuk supaya semangat lagi ya. Oke, Bapak akan coba tanya ke siapa ya? Oke, Bahrudin, ketua kelas kita. Ayo, Bahrudin, siapa? Thailand diwakili oleh Tanat ya, Khoman, Pak. Ya, Tanat Khoman. Ya, diwakili oleh Tanat Khoman ya. Bagus. Jadi itu dia ya, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman ya. Oke, anak-anak ya, luar biasa sekali, pengetahuan umum kalian luar biasa sekali. Jadi sekarang kita masuk ke peran. Jadi anak-anak ya, sekarang kita masuk ke peran negara Indonesia atau negara kita selama ada di organisasi ASEAN ya. Jadi perannya ini bisa kita bagi menjadi 5 bidang ya. Yang pertama itu bisa dibilang di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, negara Indonesia mengajukan agar terciptanya pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya masyarakat ekonomi ya. Dan yang kedua itu di bidang kelautan ya. Contohnya Indonesia mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal fishing di kelautan di Asia Tenggara ya. Setelah itu di bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia juga berperan aktif ya dalam membantu masalah kemanusiaan
di Rohingya, Myanmar. Ya, kita ingat pada kasus beberapa tahun yang lalu ya, kasus Muslim di Rohingya ya, itu Indonesia sangat berperan aktif dalam membantu krisis kemanusiaan di sana waktu itu ya, konflik yang terjadi di sana. Terus di bidang ketenaga kerjaan ya, di bidang ketenaga kerjaan Indonesia berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi Pintian ya, deklarasi Pintian ya, Pintian sebagai upaya menghapus diskriminasi kerja serta jaminan perlindungan kerja untuk seluruh tenaga kerja atau buruh yang ada di Asia Tenggara ini ya, seperti itu. Jadi Indonesia sudah sangat banyak ya perannya di ASEAN ini, tidak hanya ikut sebagai negara pelopornya, tapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan agenda-agenda serta program kerja dari ASEAN ini sendiri. Ya, jadi peran negara kita luar biasa ya anak-anak, jadi kita harus bangga terhadap negara kita, negara Indonesia, negara yang besar ya, dengan beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, berbagai macam suku bangsanya ya, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Baik ya anak-anak, mungkin sudah di akhir ya, kita sudah sampai di akhir materi ASEAN kita pada hari ini. Dan sebenarnya inti dari pembelajaran ASEAN kita pada hari ini yaitu adalah bahwasanya kita sebagai manusia itu harus saling bekerja sama, menghargai, mengenal, serta menjaga perdamaian di alam semesta ini ya. Karena apa? Memang manusia itu adalah makhluk sosial. Ayo, apa coba maksud makhluk sosial di sini? Mungkin sudah lelah ya, kita saja ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan ya, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena walaupun kita memiliki uang yang banyak, otak yang kecerdasan yang di atas rata-rata ya, kita tetap membutuhkan orang lain. Contohnya di saat orang yang ekonominya baik ya, atau orang kaya lah ya, orang kaya, di saat dia berada di titik terendahnya, di saat detik-detik ajalnya menjemput, atau bahkan ketika dia meninggal, itu uangnya tak akan bisa membantu, kecuali manusia-manusia, individu-individu, keluarga-keluarganya yang ada di sana yang membantunya ya. Uangnya tidak bisa berapa apa. Nah kan, jadi manusia itu saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan anak-anak ya, bahwa manusia ini memanglah beragam ya, memanglah beragam. Ayo, siapa yang tahu di surat apa dan ayat keberapa di Al-Quran? Ayo, kemarin kalian ada mata pelajaran pendidikan agama Islam kan ya, benar kan ya? Coba, ayo, siapa yang tahu? Sepertinya kalau tidak salah ayat ini sudah dipelajari di materi pendidikan agama Islam di kelas 6 ya, sudah dipelajari. Ayo coba, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Coba. Ayo, siapa? Ayo, Ucup ya.
Ucup, silahkan. Surat apa dan ayat keberapa di Al-Quran yang menjelaskan tentang keberagaman, keanekaragaman manusia? Ayo. Quran surat Al-Hujarat Quran surat 13. Al-Hujarat ayat 13. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan ya anak-anak untuk Ucup ya. Nah, ini sudah agak berbeda ya. Karena ini sudah sedikit masuk ke ranah agama, tapi ini sangat penting ya anak-anak, karena kalian harus paham ya, karena kalian harus memiliki sikap moral kepribadian yang baik ya dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman atau keluarga atau orang-orang yang belum kalian kenal ya. Ini sangat penting, makanya Bapak tegaskan ya. Ya, Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Jadi di dalam ayat ini artinya yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, sangat jelas ya dijelaskan di sini bahwa manusia memang diciptakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya, bahkan berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa maksudnya di sini bisa mencakup negara, ya, bisa mencakup sebuah negara. Bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Tuh, bahkan di Indonesia ayat ini sebenarnya sudah sangat diterapkan dan sangat diimani ya sebagai umat Islam sebenarnya. Sangat bersyukur sebenarnya. Karena apa? Di Indonesia kita tidak hanya saling mengenal suku-suku bangsa, bukan tidak hanya menghargai, tidak hanya saling menghormati, tapi sudah ke tingkat yang paling tinggi ya, yaitu bersatu. Nah, bersatu. Kita sudah bersatu. Ya, berarti kita sudah sangat-sangat mengimani perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak hanya mengenal, kita tidak hanya menghargai dan menghormati, tapi kita juga sudah bersatu. Ya, bersatu. Misalnya. Jadi kita harus bersyukur berada di Indonesia bahwasanya kita sudah sangat mengimani perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita sudah bersatu walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahkan agama ya. Bahkan ada teman-teman kita yang berbeda agama. Mungkin walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa. Ingat ya anak-anak semua, kita tidak boleh menghina teman kita yang mungkin kita bisa toleransi antar suku, tapi mungkin agak-agak anak-anak mungkin belum tahu ya yang berbeda agama. Namun kita harus tetap menghargai ya, karena apa? Ideologi negara kita yaitu Pancasila ya, yang sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga di negara kita itu umat beragama itu sangat dihargai, harus saling menghormati dan bertoleransi ya. Jadi kita harus saling menghormati dan bertoleransi ya. Kita harus saling bertoleransi dan menghormati agar terciptanya perdamaian, kedamaian dan ketentraman. Jadi ini hubungannya dengan ASEAN tadi ialah karena manusia haruslah bisa saling bekerja sama walaupun berbeda bangsa, berbeda negara. Manusia harus saling bekerja sama dan menghormati agar dapat tercapainya kesejahteraan, perdamaian serta ketentraman bersama. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan ya anak-anak. Kurang lebih Bapak mohon maaf bila
perkataan Bapak mungkin ada yang menyinggung anak-anak semua ya. Bapak mohon maaf ya, karena Bapak juga manusia biasa ya, tidak luput dari yang namanya kesalahan, kehilapan dan kekeliruan ya. Jadi Bapak mohon maaf kepada anak-anak, Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari apa yang Bapak sampaikan ada yang keliru ya. Jadi Bapak mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini ya, karena kebetulan kan ini sudah jam terakhir ya anak-anak ya, kita langsung kembali ke rumah, sholat di rumah ya, dan istirahat ya, dan jangan lupa belajar anak-anak ya. Oke, baik, Bapak silahkan ya kepada Bahrudin selaku ketua kelas ya, dalam untuk memimpin doa kita pada penutupan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bahrudin silahkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita pulang bersama-sama, mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama ya. Bernyanyi bersama-sama dulu ya. Ayo kita bernyanyi dulu sambil pulang ya, berpamitan ya. Dan jangan lupa hati-hati di jalan ya anak-anak ya. Karena kita tidak ingin terjadi apa-apa ya. Jadi harus hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Jangan lupa sholat dan beristirahat. Dan yang paling penting, semangat untuk belajar ya. Ayo mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya, sambil berurutan keluar dari ruang kelas ya. Ayo 1, 2, 3. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.